teman-teman bahwa teman-teman yang hadir di dalam pertemuan yang insya Allah akan kita agendakan rutin ini, ya tidak seperti yang teman-teman bayangkan bahwa ya teman-teman nanti akan mempersiapkan diri termasuk menghafalkan doa-doa untuk membimbing jamaah. Insya Allah tidak demikian ya. Jadi insya Allah tidak demikian. Tapi insya Allah bahwa teman-teman yang hadir di dalam iberkah ini, ya termasuk yang sedang menjalankan kegiatan bisnis yaitu SAP, ya dengan CBO-nya, ya termasuk insya Allah juga diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan ibadah di tanah suci Mekah dan Madinah Al Munawwarah. Nah, baik Bapak Ibu, saya kayaknya enaknya itu menyebut sahabat ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini sepertinya teman-teman ini seperti sudah tua gitu ya. Jadi makanya saya sebutnya sahabat aja biar biar kita masih tetap berjiwa muda dan semangatnya insya Allah semangat darah muda gitu ya. Nah, sehingga insya Allah dalam menjalani aktivitas sehari-hari ya diharapkan bahwa kita tetap semangat. Nah, Bapak, sahabat-sahabat yang kami cintai, untuk mengawali pertemuan pada malam hari ini, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang ya, ahlan wa sahlan bi hudurikum ya, bi kudumikum ila rumah El Sarif. Ya, karena Zoom meeting ini adalah dari rumah El Sarif, ya tentunya yang sudah kita launching tahun kemarin di bulan 1 Muharram, ya tepatnya 1441 Hijriah dengan moto berzikir, berkhidmat, melayani umat. Nah, jadi berzikir ini salah satu kegiatan yang insya Allah menjadi kegiatan Yayasan Rumah El Sarif. Ya, sebagaimana berzikir yang dimaksud ini adalah ya hadirnya majelis-majelis taklim, ya baik yang kita adakan di tempat dalam artian di kantor yayasan atau di rumah El Sarif, atau mungkin kita adakan berkeliling, ya kita adakan berkeliling. Bisa saja nanti mungkin anjang sana, tapi untuk anjang sana ini ya insya Allah nunggu corona sudah berakhir, gitu ya. Nah, jadi kan insya Allah kita kan juga ingin bahwa pertemuan ini kita adakan suatu waktu nanti di Gelaga, ya. Nah, jadi di Gelaga di tempatnya Kajimat seperti itu. Atau Nuwun Sewu kita ke Gumeno, tempatnya Ustadz Hasan Fatoni, ya. Insya Allah, artinya bahwa kegiatan-kegiatan yang memang sudah kita program di Rumah El Sarif ini, ya kita berharap bahwa kita semuanya bisa menjalankannya, ya dalam rangka itu tadi berzikir, karena berzikir ini kan termasuk bagian yang akan memuliakan hidup kita di dunia sampai di akhirat. Ya karena Allah memerintahkan kepada kita agar senantiasa berzikir baik di waktu pagi ataupun di waktu petang. Nah, seperti itu. Kemudian termasuk sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini kan orang-orang yang berzikir. Sebagaimana disabdakan Rasulullah, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun wa mafiha, bahwa dunia ini dihinakan, direndahkan, martabatnya bahkan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua isinya kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah mudah-mudahan ya hadirnya Zoom meeting pada malam hari ini yang kita mengawalinya, dan mudah-mudahan semuanya niat kita karena
ya niat silaturahim, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya sehingga kita berharap keberkahan dari silaturahim ini menjadikan hidup kita mulia di dunia dan insya Allah di akhirat. Itu yang pertama, moto berzikir. Yang kedua adalah moto berkhidmat, bahwa Rumah El Sarif ya tentunya juga berkhidmat, ya. Berkhidmat tentu ini sudah bersentuhan dengan masyarakat, ya. Ya, dengan masyarakat. Sehingga kalau kita berbicara masyarakat, dari khidmat Rumah El Sarif ini tentu sasaran kita adalah fuqara, termasuk masakin dan duafa, sebagaimana juga aitam, anak-anak yatim. Nah, sehingga insya Allah ke depannya program jangka panjang Rumah El Sarif ini menghadirkan rumah tahfidz, ya, menghadirkan rumah tahfidz yang insya Allah beberapa pertemuan sebelumnya, ya di sini ada Pak Haji Saiful, ya Pak Haji Saiful ini juga insya Allah ya menyisikan waktunya untuk bersama-sama ya mewujudkan program jangka panjang Rumah El Sarif, yaitu akan menghadirkan rumah tahfidz di tengah-tengah masyarakat, khususnya untuk melayani mereka-mereka yang semangat untuk melahirkan generasi penghafal Al-Quran dari kalangan orang-orang miskin. Artinya target daripada rumah tahfidz ini kita tidak komersial, ya, tetapi insya Allah kita semangati untuk melahirkannya, bahkan membantunya, sehingga akan lahir dari mereka kalangan masakin, duafa, fuqara, bahkan yatim, ya, untuk menjadi hafid-hafid Al-Quran yang insya Allah diridhoi di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang-orang yang hadir ya di tengah-tengah mereka. Ya sebagaimana saya berharap bahwa Rumah El Sarif dengan siapapun, partisipan, alumni dan lain sebagainya yang ya istilahnya punya rezeki yang lebih, itu bisa nanti menyisihkan untuk diniati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun jangka pendeknya ini nanti bisa kita lakukan sewaktu-waktu, sebagaimana kemarin sebelum puasa ya. Sebelum puasa kita sempat kemarin ya dibantu oleh beberapa teman-teman, baik melalui grup Big Family El Sarif ya, dengan aksi berbagi nasi kotak ya, kalau nggak salah ya. Kita melakukan aksi membagikan nasi kotak ini kalau nggak salah kemarin berapa kali Mas Coy? 2 kali ya? Nah, jadi 2 kali dan itu ya 2 kali dan itu kita lakukan insya Allah saya masih ingat waktunya adalah sebelum puasa. Dan itu waktu itu memang kita masih awal-awal mula dari corona ya. Nah, sehingga betul-betul aksi yang kita lakukan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, terutama sasaran dari mereka-mereka yang kita anggap bahwa mereka ini dalam kondisi yang memerlukan bantuan kita semuanya. Dan alhamdulillah ya itu sudah terlaksana. Nah, bahkan dalam waktu dekat juga insya Allah kita juga selalu akan melahirkan aksi-aksi itu ya sebagai program dari Rumah El Sarif ini berkhidmat, ya artinya untuk melayani umat baik di dunia ya saat ini, bahkan untuk kelanjutan hidup mereka di akhirat. Nah, saya kira untuk khidmat dalam rangka membekali mereka untuk keberlanjutan hidup mereka di akhirat ini, ya insya Allah melalui kajian-kajian yang insya Allah nanti juga akan kita hadirkan. Ya, mungkin kalau pertemuan kita pada malam hari ini khusus ya, artinya pertemuan khusus untuk sahabat-sahabat semuanya yang nantinya kita berharap bahwa sahabat-sahabat semuanya ini nanti bisa menjadi pendamping-pendamping
yaitu para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang akan menunaikan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Ya, karena Rumah El Sarip ya insya Allah akan hadir juga sebagai KBIH, yaitu sebagai kelompok bimbingan ibadah haji Rumah El Sarip atau KBIH El Sarip, seperti itu mungkin. Sehingga ya Rumah El Sarip ini harus hadir sebagai KBIH untuk memberikan bimbingan. Nah, bimbingan ini dari mana? Ya, kami berharap nanti sahabat-sahabat yang bergabung di grup untuk pembinaan pembina umroh ini atau semacam pembekalan pendamping jamaah umroh ini, ya diharapkan nanti pada saat ada tetangga ya yang akan mungkin bertanya-tanya untuk ikut mendaftarkan diri, baik itu sebagai haji reguler ataupun berangkat dalam rangka menunaikan ibadah umroh. Nah, ini kita saling bersinergi untuk mendaftarkan calon-calon itu di Rumah El Sarip. Artinya Rumah El Sarip ya tentunya kita menerima peserta yang gabung di KBIH El Sarip untuk menunaikan ibadah haji sebagaimana haji reguler. Nah, untuk umroh itu nanti kita bisa arahkan ke El Sarip Tour ya, atau dalam hal ini yaitu El Sarip Mubina Tour ya, karena memang yang punya izin umroh ini kan kebetulan Mubina ya. El Saripnya insya Allah masih dalam proses. Nah, itu untuk yang pertama perlu kami sampaikan. Jadi selamat datang kepada sahabat-sahabat semuanya. Insya Allah saya sudah tidak asing lagi dengan wajah sahabat-sahabat semuanya. Bahkan syukur alhamdulillah bahwa saya ya tidak menyebutlah. Ya ada yang pasti yang sudah tampil di hadapan saya ini ya sudah ada yang beberapa kali ya bersama saya, bersama kami untuk berangkat menunaikan ibadah umroh. Bahkan terakhir sempat bisa bersama UAS ya, Ustadz Abdul Somad ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian teman-teman yang lain ya insya Allah ya kita doakan mudah-mudahan yang juga masih dalam antrian yang akan menjadi undangan ya tamu Allah Subhanahu wa taala, ya kita doakan juga mudah-mudahan segera nanti ya bisa dimudahkan bahkan diberi jalan yang semudah-mudahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik sahabat-sahabat semua yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ini berikutnya saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya bahwa kegiatan yang kita adakan melalui Zoom meeting ini, yang notabene-nya adalah sahabat-sahabat semua, ini ada di dalam grup SAP Iberkah. Ya, memang kita prioritaskan. Nah, kita prioritaskan teman-teman SAP Iberkah ini untuk kita berikan wadah ataupun acara seperti ini. Kenapa? Karena ini satu paket ya. Saya melihatnya satu paket, artinya bahwa teman-teman yang sudah bergabung di SAP Iberkah ini ya otomatis nanti menjadi mitra kita semuanya untuk bersama-sama mempersiapkan diri kita menjadi pelayan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya ini ya sesungguhnya jujur ya ingin menyampaikan kepada antum semuanya. Jadi ya kalau bisa itu saya tidak setiap bulan berangkat begitu. Tapi nanti bisa bergantian gitu ya dengan teman-teman yang lain. Makanya dengan harapan kami adakan kegiatan seperti ini, insya Allah ya kita berikan pembekalan dan nantinya pada saat berangkat mungkin nanti akan kami dampingi ya terlebih dahulu. Nanti begitu berangkat berikutnya itu mungkin kami sudah bisa melepas antum untuk bisa
membimbing jamaah terutama berangkat dari tanah air hingga kembali ke tanah air. Adapun ibadah ritual yang sifatnya itu bersentuhan langsung dengan alam Saudi, artinya tanah suci, dua tanah suci, baik di Madinah ataupun di Mekah, itu nanti insya Allah akan dihandle oleh mutawif-mutawif kita yang ada di dua tanah suci. Nah, baik sahabat-sahabat semuanya, untuk materi yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini, saya kira ya pertama karena ini dasar ya. Nah, walaupun saya lihat di sini sesungguhnya teman-teman ya hampir 95% ya atau 98% ya bahwa teman-teman yang hadir di dalam pertemuan Zoom meeting ini ya secara dokumen itu kan insya Allah sudah punya paspor semuanya. Nah, sementara untuk kegiatan kita pada malam hari ini memang yang harus pertama kali diperhatikan oleh semua ya, oleh semua pembimbing umroh itu adalah dokumen. Dokumen. Ya, bagaimana di mana dokumen ini ya baik itu yang bersifat nasional ataupun dokumen yang bersifat internasional. Ya. Nah, kalau dokumen nasional ini kan wajib EKTP. Nah, ini kaitannya EKTP ini dia berkenaan dengan persiapan calon jamaah umroh haji untuk membuat paspor. Nah, dan itu nanti pembuatan paspor bisa disampaikan kepada calon-calon jamaah kita bahwa pembuatan paspor ini insya Allah nanti dibantu bahkan dihandle oleh staf yang ada di kantor Bundar ya. Nah, terus setelah dokumen ini siap, ya sahabat-sahabat semuanya, kemudian apa yang harus diketahui oleh teman-teman ini, ya tentunya adalah jadwal, ya jadwal. Dan jadwal itu insya Allah sudah disiapkan di kantor. Tapi setidaknya teman-teman yang nanti akan menjadi pendamping jamaah-jamaah umroh ini diharapkan bahkan wajib ya. Jadi wajib untuk mengetahui jadwal itu, ya termasuk program ini program berapa hari, sehingga nanti satu contoh misalnya program 9 hari itu biasanya kita bagi 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Itu jadwal ya. Termasuk nanti ada room list ya, yaitu nanti semuanya insya Allah dari kantor. Kita tinggal menjalankan saja apa yang sudah diagendakan dari kantor itu, tapi yang pasti dokumen-dokumen seperti itu teman-teman semuanya harus memahaminya, ya harus memahaminya, bahkan ya sudah mempersiapkan dari awal keberangkatan dari tanah air ya hingga sampai di sana itu betul-betul ya bisa sesuai dengan rencana yang dijadwalkan. Ya termasuk ya masalah hotel, masalah pesawat dan lain sebagainya. Nah, termasuk sahabat-sahabat semuanya adalah perjalanan dari tanah air Indonesia menuju ke Arab Saudi. Ini kan tidak semua penerbangan itu dilakukan direct. Ya, tapi kita usahakan, ya kita berusaha untuk memberikan penerbangan ini direct dari Surabaya ke Jeddah langsung atau dari Surabaya ke Madinah langsung. Itu kita berharap seperti itu, ya. Nah, dan penerbangan direct ini, sahabat-sahabat semuanya perlu diketahui bahwa penerbangan direct ini adalah penerbangan yang hitungan program harinya itu tertentu. Ya, tertentu, terbatas. Ya, sebagaimana umumnya penerbangan direct itu membuka di 2 program. Yang pertama adalah program 9 atau 10 hari dan program 13 hari. Ya, itu rata-rata. Adapun program seperti
lebih daripada 13 hari seperti program Arba'in, bahkan program Arba'in plus ke Badar yang di Madinah itu, atau plus Taif yang ada di Mekah itu. Nah, ini biasanya agendanya tidak cukup ya dengan umroh 9 hari atau umroh 13 hari, melainkan bisa dipaketkan 15 sampai 16 hari. Nah, sementara jadwal penerbangan yang punya paket 16 hari ya, itu yang saya tahu baru Lion Air. Baru Lion Air. Adapun Garuda, ya, kemudian Saudi Airlines, ya, dan penerbangan-penerbangan lainnya, ya, terutama penerbangan-penerbangan charter yang direct itu, yang langsung itu sementara yang kami tahu antara 9, 10 atau 12, 13 hari. Dan yang pasti bahwa jadwal-jadwal itu selalu berubah, ya, antara tahun ini dengan tahun sebelumnya, bahkan tahun yang akan datang itu ya selalu berubah. Makanya kami kadang-kadang tidak bisa membuat jadwal di brosur tayang langsung itu, ya karena memang harus menunggu schedule dari airline yang merilis untuk jadwal-jadwal penerbangan directnya ataupun yang non-directnya, sebagaimana penerbangan reguler, baik dari Jakarta, Kuala Lumpur, ataupun Singapura. Ini sebagaimana umroh dengan transit, ya, baik dari Malaysia ataupun dari Singapura, atau umroh setar dari Jakarta. Artinya dari Surabaya ke Jakarta dulu, baru kemudian dari Jakarta menuju ke Arab Saudi. Nah, dua hal ini, sahabat-sahabat semuanya, yang menurut kami sangat penting sekali untuk dipahami, bahkan dikuasai oleh masing-masing dari pendamping jamaah-jamaah umroh. Nah, satu contoh misalnya nih ya, kita berangkat dari Surabaya dengan penerbangan direct. Nah, maka yang harus sahabat-sahabat semuanya persiapkan bahwa dokumen jamaah ya yang akan diberangkatkan itu sudah dipastikan ada di tangannya sahabat-sahabat semua yang nantinya akan menjadi pendamping jamaah umroh tersebut. Nah, sehingga jangan sampai jamaah yang bergabung dalam grup keberangkatan umroh bersama kita ini, dokumen-dokumen itu tidak ada di tangan mereka. Ya, itu dipastikan. Dan insya Allah ini nanti ada kerjasama antara staf yang di kantor dengan para pendamping-pendamping yang akan mendampingi jamaah menunaikan ibadah umroh. Ya, yang pasti seperti itu. Selama ini kita dalam prakteknya, saya sih berharap bahwa dokumen itu 2 minggu sebelum keberangkatan sudah clear. Ya, sudah clear. Cuma kadang-kadang memang pihak muasasah, pihak vendor ya artinya yang menerbitkan visa ini, itu yang kadang-kadang ya menjadi menjadi masalah tersendiri, sehingga target kita mempersiapkan dokumen 2 minggu sebelum berangkat itu sudah clear, tapi bisa ya molor ya, yang tadinya kita rencanakan 2 minggu bisa menjadi satu minggu. Nah, itu contoh. Nah, sehingga sahabat-sahabat semuanya yang saya cintai, bahwa dipastikan dokumen jamaah itu apa? Dipastikan dokumen jamaah semuanya lengkap. Ya. Nah, jadi jenengan ikut ngecek ya kelengkapan daripada dokumen jamaah itu. Dan yang kedua, untuk penerbangan, nah ini sahabat-sahabat semuanya juga harus mengetahuinya. Ini terbangnya dari mana? Nah, misalnya seperti itu. Terbangnya dari mana?
apakah dari Surabaya langsung ke Jeddah, atau dari Surabaya langsung ke Madinah, dan seterusnya. Nah, atau jamaah ini berangkat dari Surabaya, transit ke Kuala Lumpur, atau transit ke Singapura. Nah, itu biasanya nanti di tiket bisa dicek, sahabat-sahabat semua. Ya, di tiket itu kan biasanya kan muncul, misalnya tiket Lion. Kalau tiket Lion itu ya otomatis ya, dari Surabaya langsung direct Jeddah atau direct Madinah. Itu contoh. Kenapa? Karena nggak ada Lion Transit itu. Nah, karena induknya adalah Surabaya, Jakarta, Ujung Pandang, dan seterusnya. Jadi nggak mungkin transit ke Kuala Lumpur, kemudian transit ke Singapura, nggak mungkin. Sebagaimana Garuda Airline, ya itu juga sama direct juga. Nah, sebagaimana juga adalah penerbangan baru yaitu Citylink. Nah, Citylink. Dan perlu kami informasikan sahabat-sahabat semua bahwa 3 penerbangan nasional ini atau penerbangan kita sendiri dari tanah air ini, maskapai tanah air ini semuanya adalah menggunakan pesawat Airbus, ya, menggunakan pesawat Airbus. Artinya pesawat Airbus itu menunjukkan bahwa kapasitas penumpang daripada jamaah umroh ini tidak kurang dari 300 kursi, bahkan lebih ya, bisa sampai 370 kursi. Baik Lion ataupun Citylink, bahkan Garuda. Ya, 3 penerbangan nasional ini dipastikan semuanya sudah menggunakan penerbangan Airbus ya dengan kapasitas penumpang 300 lebih. Ya, 370 sekian kurang lebih. Bahkan informasi baru yang perlu saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya bahwa Lion juga hadir dengan penerbangan premium. Ya, artinya penerbangan premium itu kalau yang kita tahu di tanah air selama ini bahwa Lion Group ini selain ada Lion yang istilahnya ekonomi, ada juga Lion ya yang eksekutif. Bahkan istilahnya itu kalau penerbangan internasional itu menggunakan istilah Lion Premium. Nah, di mana Lion Premium ini adalah sesungguhnya batik. Nah, batik gitu ya. Nah, jadi kalau Lion semacam batik ini dia kelasnya itu semuanya ya seperti penerbangan ini, penerbangan domestik. Artinya fasilitas penerbangan dengan Lion Premium atau batik ini semuanya full apa namanya service ya, termasuk entertainment ya, sebagaimana layar di depan kursi kita duduk itu semuanya adalah on ya, semuanya bisa digunakan ya, tidak ya sebagaimana selama ini kita terbang dengan Saudi ya, ada layar tapi macet gitu ya, tidak bisa kita tonton apapun dari layar yang ada di depan kita. Itu yang kami maksudkan bahwa teman-teman harus mengetahuinya bahkan memahaminya. Termasuk adalah kode-kode daripada airport para sahabat-sahabat semua. Jadi kalau Surabaya itu ya dia disingkat ya dengan SUB. Nah, itu Surabaya. Sebagaimana Jakarta. Nah, Jakarta ini disingkat kalau nggak salah apa CGK kalau nggak salah ya. Cengkareng gitu ya. Nah, kemudian Jeddah. Jeddah itu disingkat dengan jet. Nah, artinya kalau di tiket itu tulisannya subjet, oh berarti penerbangannya dari Surabaya direct ke Jeddah. Itu bakal turun di terminal Jeddah seperti itu. Kalau misalnya dia akan landing di Madinah, maka di boarding pass ya atau di tiket ya, di tiket itu nanti akan muncul submed ya, submed artinya dari Surabaya menuju ke Madinah. Nah, inilah yang berkenaan dengan dokumen sahabat-sahabat semuanya ya, sebagai mungkin materi awal yang ingin saya sampaikan dan ingin saya kenalkan. Adapun berkenaan dengan materi-materi lanjutan ya insya Allah nanti akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang
akan datang. Insya Allah kegiatan seperti ini akan kita adakan rutin, ya bahkan nanti ada sesi tersendiri yang kita nanti juga online di Zoom meeting dengan kegiatan manasik haji, ya. Nah, insya Allah. Jadi kita juga nanti akan live ya 1 bulan sekali. Ya ini ya kita coba 1 bulan sekali. Nanti kalau minatnya besar, ya kita coba nanti mungkin setiap 2 minggu sekali, bahkan nuwun sewu ya dengan izin Allah mungkin setiap minggu kita bisa online untuk memberikan pembekalan-pembekalan kepada calon-calon jamaah haji ataupun jamaah umroh. Itu saya kira Mas Choi ya sebagai kata pembuka dari saya, ya saya cukupkan dari yang saya sampaikan tadi itu sebagai materi dasar berkenaan dengan dokumen yang harus sama-sama dipahami oleh sahabat-sahabat semua sebagai pendamping jamaah umroh tentunya. Ya kami berharap bahwa semua pendamping jamaah umroh ini tentunya harus memahami bahkan menguasai berkenaan dengan dokumen yang harus disiapkan, bahkan yang dibawa oleh jamaah untuk keberangkatan hingga kembali pulang ke tanah air. Oke. Adapun nanti materi selanjutnya, ya insya Allah nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Dan sepenuhnya waktu saya serahkan kepada Mas Choi sebagai moderator di sini, yang mungkin nanti akan membuka sesi untuk sesi tanya jawab. Monggo saya persilakan. Oke, terima kasih Ustaz Ahmad Syafi'i. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya ya, bisa angkat tangan ya, bisa resen atau mungkin bisa melalui chat, nanti saya bacakan. Karena ini audionya masih saya mute semua ya, biar tidak rame. Tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Ustaz Syafi'i mengenai sebagai pembimbing umroh atau lebih banyak pendamping umroh ya. Jadi diharapkan semua mitra El Syarif bisa mendampingi jamaah umroh El Syarif mulai dari tanah air sampai ke Arab Saudi, mendampingi untuk ritual umrohnya dan sampai kembali lagi ke tanah air. Tapi untuk mutawif, insya Allah dari El Syarif sudah ada kanan di sana yang nanti akan membimbing secara ritual ya, baik di Madinah maupun di Mekah. Monggo yang mau tanya bisa resen ya, atau barangkali di anu semua ini Ustaz Syafi'i ya. Oh ini Pak Sampatoni, sebentar Pak Sampatoni ya. Monggo. Monggo Pak Sampatoni di klik itu sudah tak. Nah, monggo Pak Sampatoni. Halo. Oke, saya dengar suaranya. Ya, Bung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Syafi'i dan beberapa sahabat-sahabat SAP Berkah. Alhamdulillah pada kesempatan pertemuan Zoom pada malam hari ini, sepertinya saya dan sahabat-sahabat insya Allah merasa sangat menarik, sangat tertarik dengan apa yang disampaikan dengan program kajian Pak Kiai Haji Syafi'i. Mudah-mudahan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kami semua bisa mengikutinya. Amin. Amin. Pada kesempatan yang pertama ini ternyata tidak terasa juga hampir 1 jam full kita mendengarkan kajian Ustaz Syafi'i, tapi nggak terasa kok cepat sekali. Ini alhamdulillah. Artinya sangat memberikan motivasi tersendiri. Apalagi para sahabat-sahabat yang di sini kalau diberikan semacam harapan bisa mendampingi, artinya mudah-mudahan harapan kami semua bisa kembali melaksanakan ibadah umroh ini akan terkabulkan atau terlaksana. Amin. Semua sahabat yang di sini yang kami hormati, alhamdulillah kami sangat jelas sekali dari awal sampai akhir Pak Kiai Syafi'i memberikan beberapa kajian tadi, sehingga harapan kami program ini bisa berlanjut. Hanya ini secara singkat apa yang dapat kami sampaikan kesempatan ini.
Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan Fakuni ya dari Gumeno ini ya, dari mitra kita yang ada di wilayah Gumeno. Monggo yang lain barangkali ada yang mau disampaikan ya. Mungkin dari Pak Jeru. Pak Nasihin. Oh ya Pak Nasihin. Sebentar Pak Jeru dulu ya, Pak Jeru. Monggo Pak Jeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah malam ini kita bisa bersilaturahmi meskipun dalam meeting Zoom, tidak secara on di kopi darat. Alhamdulillah pengalaman yang diberikan, penjelasan yang diberikan Yai Syafi'i cukup memberikan suatu motivasi, mungkin semangat bagi sahabat-sahabat yang lain untuk bisa menjadi tamu Allah. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk Rumah El Sarif yang sudah mengadakan pertemuan meeting Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jeru. Ya, Pak Tony tadi ya. Menyampaikan. Ya, Ustaz Nasihin ya. Enggak, Ustaz Nasihin. Ya, masih saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk waktu yang diberikan pada saya. Yang pertama, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk gabung di grup ini yang cukup barokah. Dan yang kedua, mengenai pertemuan seperti ini, Ustadz. Sebenarnya saya senang sekali ada acara seperti ini. Sejak lama memang saya ingin. Yang menjadi keinginan saya sekaligus ini nanti masukan, kan saya masih baru, Ustadz, ya. Masih awal. Ya. Untuk beberapa panduan seperti ini, apakah nanti sahabat-sahabat nanti bisa mendapatkan berupa link yang bisa kita pelajari atau berupa buku panduan seperti itu, Ustaz. Jadi nanti kita bisa mudah mengakses atau mempelajari. Selain itu barangkali nanti didukung dengan adanya pertemuan seperti ini, jadi kita nanti bisa lebih ilmunya itu bisa lebih mantap lagi gitu, Ustaz. Jadi kita mendapatkan beberapa sumber, entah link dari Rumah El Sarif yang bisa kita akses dan kita bisa pelajari sewaktu-waktu seperti itu, Ustaz. Sebab tadi menurut Ustaz kan salah satu yang harus kita pahami, yang kita harus kantongi pengetahuannya itu paling tidak tentang beberapa dokumen atau beberapa jadwal penerbangan atau jadwal perjalanan. Nah, itu kan paling tidak kita butuh akses gitu, bisa mengetahuinya dari mana atau gimana. Mungkin di kesempatan yang akan datang nanti akan diperjelas lagi, karena ini memang masih awal, masa-masa pengenalan, yaitu sedikit usul saya dan sekaligus pertanyaan. Oke, sekian matur suwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung jawab ya pertanyaan dari Ustaz Nasib ini. Terima kasih, dan perlu kami sampaikan kepada sahabat-sahabat semua bahwa memang acara live pada malam hari ini itu sangat dadaan. Sangat dadaan, dan saya ya melihat responnya ya alhamdulillah sangat baik ya. Karena terus terang aja kan besok lusa itu kan kita juga reuni akbar ya, Haji Saiful ya. Jadi insya Allah kita reuni akbar untuk Zoom meetingan di kegiatan seperti malam hari ini juga, ya Rabu malam Kamis. Itu temanya yaitu dalam rangka menyongsong tahun baru Hijriyah 1442 Hijriyah. Ya diharapkan bahwa kita punya semangat baru. Nah, dan insya Allah ya semangat baru ya, dan tentunya juga rizki baru dan barokah. Insya Allah seperti itu. Okay? Nah, jadi saya mohon maaf sebelumnya terus terang aja, karena memang acara ini yang mendadak kami setting untuk kami adakan, sehingga persiapannya memang belum maksimal. Nah, tadi pagi saya di kantor sebenarnya sudah belajar utak-utak materi untuk bisa saya tampilkan melalui PowerPoint. Sehingga nanti bisa saya share
Zoom seperti ini, di pertemuan seperti ini, sehingga semuanya bisa melihat dan materi-materi itu nantinya bisa sahabat-sahabat semuanya ya pelajarinya. Bahkan kami juga sudah mempelajari untuk kegiatan Zoom meeting bersama pada malam hari ini itu live juga streaming YouTube bahkan di Facebook. Nah, sehingga itu nanti akan kami rekam. Nah, sehingga nanti rekamannya itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang ingin ya mengetahui rekaman-rekaman tersebut sebagai materi ya tentunya sebagai materi yang mungkin didengarkan lagi supaya mungkin lebih paham dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi saya mohon maaf ini kepada semuanya sahabat-sahabat karena memang terus terang aja ya kami belum siap 100% untuk tampil elegan. Ya, harapan kami ke depan bahwa nanti kegiatan seperti ini ya sudah bisa muncul tayangan materi lewat PowerPoint, bahkan mungkin ada tayangan-tayangan video yang bisa kami nanti tunjukkan seperti ini contoh kegiatannya dan seterusnya sehingga betul-betul itu lebih mudah bisa diterima oleh sahabat-sahabat semuanya. Nah, terima kasih ya sekali lagi Ustadz Nazin ya atas masukannya dan saya pun sudah mempersiapkan diri bahwa pasti nanti ada pertanyaan seperti itu sehingga saya harus menjawabnya. Oke, terima kasih Mas Joy. Oke, mungkin saya sedikit menambahkan. Sebenarnya tim itu insya Allah standby di kantor ya, dan memang ada beberapa mitra yang aktif ke kantor untuk tanya perkembangan tentang jadwal umroh, mungkin jadwal tentang badal haji, badal umroh, dan memang di kantor itu kita sediakan semacam brosur ya, harga-harga umroh sekaligus jadwal keberangkatan. Misalkan kita anggarkan untuk bulan November tahun 2020. Tetapi di situ memang belum tercantum tanggalnya, hanya tercantum bulan. Kenapa kok tidak ada tanggalnya? Nah, mungkin itu jadi sebuah pertanyaan ya. Memang sengaja tim tidak mencantumkan tanggal karena nanti dikhawatirkan kalau tanggal dicantumkan, sedangkan kondisi tiket pesawat pada saat tanggal itu tidak ada, nanti anggapan bahwa Syarif ini kok telat atau ada yang diundur gitu. Jadi kami itu biasanya memastikan kegiatan jadwal umroh itu berangkat tanggal berapa, sekaligus itinerary atau jadwal kegiatan di sana itu 2 bulan atau 1 bulan sebelumnya. Itu sudah pasti karena kita sudah intend tiket, sekaligus sudah komunikasi dengan rekan-rekan di Saudi, sehingga bisa tahu dengan jelas pakai pesawat apa, tanggal berapa, bisnya juga apa, nanti kita sudah tahu semuanya. Nah, untuk mengawali ini memang solusinya harus sering komunikasi dengan tim ya. Itulah gunanya grup sahabat IBRKA. Kalau mungkin malu tanya di grup bisa japri, ada saya, ada Pak Salam, ada Pak Mamat, atau ke Ustadz langsung. Harus sering komunikasi sehingga perkembangan itu tahu. Mungkin beberapa minggu ini memang karena umroh masih dipending ya, jadi kurang ada update informasi tentang umroh. Tapi kalau biasanya di tahun-tahun kemarin menjelang keberangkatan, itu pasti di grup banyak info. Kita pakai pesawat apa, kemudian di Saudi itu kondisi bagaimana, apakah rame atau sepi, itu selalu kita update. Memang di grup sahabat sekarang ini belum terlalu ada sering update tentang umroh karena memang di sana kan masih ditutup. Haji pun infonya hanya untuk orang Saudi ya, untuk haji. Ya, yang dari luar Saudi belum ada info, bahkan sudah dipastikan tidak bisa melaksanakan haji tahun ini bagi warga yang di luar Arab Saudi. Ya, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Monggo yang lain barangkali masih ada yang mau ditanyakan. Pak Ali Mamat, Pak Ali Masud, ini salah satu tim kita. Saya dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih, Ustaz. Mungkin menambahi tentang masalah yang tadi dibahas, ada baiknya untuk semua tim yang tergabung dalam IBRKA ini kita berikan akses bebas untuk mengikuti manasik setiap kali kita adakan. Yang pertama, jadi nanti kita di grup, siapa aja nanti seandainya minggu depan ada manasik, siapa aja yang bersedia ikut, monggo. Kita harapkan biar nanti tahu apa itu gimana manasik, seperti apa manasik. Terus kedua, mungkin sewaktu-waktu kita butuhkan untuk mengisi materi harus siap, ya.
Kedua, seandainya ada keberangkatan jamaah ke Juanda, kita berikan akses bebas untuk tim yang ada di sini untuk ikut serta, monggo. Silakan, biar tahu di sana seperti apa, jamaahnya seperti apa, biar menambah gairah untuk merekrut jamaah. Sewaktu nanti beliau membawa jamaah diri sendiri di Jeddah, di Juanda, tim kita udah siap, teman-teman udah siap semua. Gitu Ustaz, monggo. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Memang saya tanggapi Ustaz Safi ya. Ya. Ya memang tim ini memberi kesempatan kepada mitra agen pada saat manasik itu disarankan ikut, memang jadi disarankan ikut, jadi tahu materinya itu apa. Kan pada saat menjelang umroh itu biasanya El Syarif itu mengadakan manasik 2 kali. Yang pertama biasanya diadakan di rumah makan, pernah di Joyo Hartono, pernah di Andayani, pernah di Warung Apung, pernah juga di kantor El Syarif, dan biasanya yang kedua kita laksanakan di gedung Yayasan Rumah El Syarif yang ada di Perum APR Blok C2 nomor 1. Dan pada saat di Juanda itu juga pada saat mengantar atau menjemput itu kita sarankan juga ikut. Kalau memang mobil kantor itu kosong, ada space, bisa ikut mobil kantor ya. Biasanya yang sering ikut ini ada Pak Cimat Telaga ini ya, sering ya mengantarkan jamaah, kadang ya nurut mobil kantor. Pak Catatan ini mungkin juga pernah ini ya mendampingi. Dan yang paling penting pada saat manasik, pada saat mengantar jamaah ke Juanda, jangan lupa foto, karena foto itu senjata yang luar biasa, karena saat ini yang berbicara adalah gambar real. Jadi kalau memang mengaku ke orang bahwa saya ini mitra agennya El Syarif, pasti tahu sih bukti ini ya. Selain ada MOU, juga foto dengan jamaah, foto dengan tim, saat manasik mungkin juga berfoto dengan perjamaah, jadi ada komentasinya. Karena sekarang apalagi di musim pandemi, sosmed sangat berbicara ya, update status, promosi dan apapun itu pasti melalui online, terutama dari sosmed. Dan yang berbicara paling mudah ditangkap orang adalah gambar daripada kalimat. Maka harus kita tunjukkan ya bukti bahwa itu memang tim dari El Syarif, salah satu dengan foto ya. Kalau ke kantor ya enggak, jarang juga dari mitra ke kantor selfie dengan background El Syarif, diupload ke grup, bahkan dijadikan profil WA, profil Facebook. Ya itulah salah satu cara sehingga masyarakat itu percaya dan benar-benar bahwa memang orang ini termasuk bagian dari keluarga besar El Syarif dan bisa daftar umroh ataupun haji melalui orang tersebut. Mungkin itu tambahan dari saya, Safi. Monggo. Ya, terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Mulai dari penanya pertama ya sampai tadi yang terakhir tadi dari Ustadz Hasan Fatoni, dari Haji Heru, kemudian dari Nasihin tadi ya, kemudian masukan dari Mas Ali tadi. Jadi semuanya saya kira ini adalah perhatian yang teman-teman yang insya Allah juga sampaikan, dan itu menjadi catatan bagi kami, ya bagi kita semuanya tentunya ke depan, ya bahwa El Syarif ini selalu membenahi diri, dan kami tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan kepada antum semuanya, bahkan jamaah-jamaah kita, ya apa yang kurang dari kita ini ya untuk insya Allah kita lengkapi, insya Allah untuk kita sempurnakan. Dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini di kantor ini untuk jamaah kita sudah ada jamaah yang insya Allah artinya siap berangkat baik di bulan September ataupun di bulan Oktober sesuai agenda ataupun rencana calon-calon jamaah ini untuk berangkat di bulan-bulan tersebut. Bahkan kami sudah menghadirkan dalam acara silaturahim dengan calon-calon jamaah yang insya Allah kurang lebih dalam hitungan kami pada waktu itu hampir 60 ya kalau nggak salah ya, hampir 60 jamaah. Bahkan lebih ya mungkin kalau kita hitung total jumlah semuanya, walaupun tidak 100% yang bisa hadir ya karena mungkin masih suasana COVID seperti ini. Dan saya menyampaikan dalam pertemuan silaturahim sekaligus awal daripada pertemuan kita untuk menyampaikan info rencana keberangkatan, karena kami terus terangnya tidak mengatakan manasik dalam pertemuan itu ya karena
kami terus terangnya tidak menyentuh sama sekali materi-materi berkenaan dengan umroh. Nah, sifatnya hanya sosialisasi, bahkan menginformasikan berkenaan dengan umroh di bulan September, Oktober itu, ya kami sampaikan bahwa kantor sampai hari ini belum bisa memastikan adanya keberangkatan grup yang direncanakan oleh jamaah di bulan September ataupun Oktober. Kenapa? Karena Saudi sendiri memang belum sama sekali merilis untuk adanya kegiatan umroh di awal musim, yaitu tahun 1442 Hijriah. Nah, namun yang sering terjadi ini bahwa di medsos ini kita sering mendengar ya, bahkan ada informasi bahwa Saudi akan membuka awal umroh ini di bulan Maulud dan lain sebagainya. Nah, ya boleh-boleh saja info-info seperti itu kita dengar, tapi keabsahan dan kebenarannya tentu tidak bisa diartikan 100% bahwa informasi itu adalah benar, ya. Karena kalau Arab Saudi sudah menyampaikan melalui Kementerian Haji dan Umroh, ya, kepada muasasah-muasasah yang ada itu, ya, sebagai tangan kanan daripada Wuzaratul Hajj, artinya Kementerian Haji dan Umroh ini, ya, itu kalau kemudian muasasah-muasasah itu yang berbicara, nah ini baru kita akan mendapatkan berita sambungnya melalui asosiasi sebagaimana penyelenggara jamaah haji dan umroh dari Indonesia. Dan itu sudah banyak di Indonesia ini, ya. Asosiasi haji dan umroh di Indonesia ini sudah banyak, di antaranya ada Ampuri, kemudian ada Himpu, ada Patuhi, ada Sapuhi, ada Kesturi dan lain sebagainya. Itu adalah asosiasi-asosiasi perkumpulan daripada travel-travel yang se-Indonesia ini, yang mereka semuanya adalah menangani keberangkatan calon-calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji khusus, atau yang disebut dengan ibadah haji plus. Nah, karena haji reguler itu masih ditangani oleh pemerintah, walaupun prakteknya ya yang terjun adalah KBIH. Nah, oleh karenanya, sahabat-sahabat semuanya, memang silaturahim dan pertemuan seperti ini ya sangat diperlukan. Ya, sangat diperlukan. Bahkan kami insya Allah mengagendakan ya pertemuan ini, ya saya kembalikan lagi kepada sahabat-sahabat semuanya, apa perlu kita 2 minggu sekali bertemu dalam live Zoom meeting seperti ini, atau 1 bulan di hari yang mungkin bisa kita sepakati, dan juga di waktu yang juga sama-sama nanti kita minute bersama-sama, katakanlah mulai dari jam 8 dan berakhir sampai misalnya jam 10, monggo ini sepenuhnya saya serahkan kepada sahabat-sahabat semuanya. Itu mungkin dari saya, sedikit tambahan juga Mas Coy untuk sahabat-sahabat semuanya, dan saya kembalikan lagi ke moderator. Monggo. Terima kasih. Barangkali masih ada yang mau disampaikan dari rekan-rekan atau dari sahabat-sahabat. Pak Kajimat barangkali. Nah, sudah on Pak Kajimat. Tuh, di-unmute lagi. Tes. Ya, sudah on Pak Kajimat. Ya, Ji. Silakan, Ji. Tuh, di-unmute lagi, Pak. Nggak mungkin, nggak mau mungkin. Mungkin Pak Saiful.
Monggo barangkali Pak Saiful. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah Pak Ustadz, mungkin ini aja untuk yang jadwal tadi ya. Kita ngikut aja Pak Ustadz, jadi mungkin dari Pembayang Syarif, misalkan diperlukan katakanlah 1 bulan sekali atau 2 kali, insya Allah sih kita ngikut aja Pak Ustadz dari jadwal yang nanti disusun gitu ya. Terus mengenai materi tadi ya, saya pikir juga bagus juga itu kalau kedepannya kan mungkin bisa dibuatkan semacam materi gitu ya untuk pembekalan teman-teman sahabat-sahabat yang kalau misalkan mungkin kalau yang sudah pernah mungkin sudah lebih memahami ya mungkin, tapi kalau yang mungkin masih belum kan mungkin juga perlu pendalaman yang mungkin berupa materi nanti bisa diklik atau dibaca oleh teman-teman gitu dari sahabat-sahabat semua gitu Pak Ustadz. Gitu aja Pak Ustadz. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain barangkali Ustaz Ferry dan disampaikan. Ustaz Ferry barangkali yang disampaikan. Fadol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syafi'i dan sahabat semuanya. Mohon maaf, ini saya gabungnya agak telat. Ini mungkin sebelum terakhir nanti ini ada sekedar testimoni yang kemarin itu saya alhamdulillah bukan sebelum ada COVID yang kemarin itu kan bulan Februari, saya alhamdulillah Januari tanggal 20 awal itu 2020 alhamdulillah berkat El Syarif saya juga berangkat sama keluarga besar Haji Ahmad Munadzif bersama 9 orang alhamdulillah, dan itu merupakan hadiah tersendiri buat saya dan keluarga. Dan kemarin alhamdulillah di Madinah juga di Mekah itu bisa ketemu dengan salah Pak Keman siapa itu Pak Kosim, Bupati Pak Dekarwo. Iya, sahabat Dekarwo. Ya, itu alhamdulillah dengan bantuan dari semua tim di Syarif ini saya merasakan nikmat yang kemarin juga sama-sama abah saya. Terima kasih kepada keluarga besar Syarif yang memfasilitasi saya sekeluarga. Itu yang kemarin agak lucu gini. Sama saya Saiful di acara sama bis itu sama sopirnya ditanya. Yang lainnya berapa jamaahnya? Tunggu. Padahal sudah penuh 9 orang. Saya goda. Tunggu yang lainnya. Nah, jumlahnya cuma 9. Sopirnya ketawa-ketawa. Jadi satu bis itu cuma 9 orang kemarin itu. Subhanallah. Di fasilitas, Masya Allah. Nikmat yang kemarin itu. Saya juga waktu itu meskipun cuaca agak ekstrim, yaitu sekitar 6 derajat kemarin itu, masih bisa menikmati ziarah ke Raudhah di jam-jam yang seperti yang di Syafi'i jam 2 itu alhamdulillah sudah lancar semua tanpa halangan di Raudhah. Dan insya Allah ke depan saya sudah masuk tim ini, saya berusaha nanti menarik dari teman-teman saya atau mungkin dari keluarga saya nanti bisa saya ajak untuk bergabung di El Syarif ke depan untuk umroh ataupun hajinya. Nah, itu saja Ustaz, mungkin dari saya, mohon maaf dan bisa disambung lagi di lain kesempatan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa ya Ustaz Ferry ya. Jadi umrohnya betul-betul privat ya.
Privat ya. Jadi walaupun 9 orang ternyata bisa berangkat itu. Itu betul-betul nasibnya mucur itu. Kenapa 9 orang itu? Ini ilmu juga, ini ilmu ini ya, saya cerita. Jadi 9 orang itu belum memenuhi syarat grup. Ya. Artinya kita tidak bisa booking tiket grup karena jumlahnya kurang dari 10. Sedangkan grup itu minimal tiket yang harus kita booking jumlahnya adalah 10. Makanya saya masuk di situ. Ya, saya masuk di situ. Cuma saya masuk di situ itu 2 nama. Nama saya dan namanya Ustadz Saiful. Nah, Ustadz Saiful ini kan kebetulan saya telepon. Saya telepon beliau ini, Dek Lala, subhanallah beliau ini ada di tanah air, ada di Indonesia. Dan bertepatan beliau itu mau kembali ke Mekah, ke Saudi, bulan Januari. Jadi beliau adalah mutawif kita selama ini, membantu saya, terutama pada saat ada 2 grup ya. Itu saya kan biasanya kalau 1 grup saya handle sendiri. Kalau 2 grup itu baru saya kolaborasi dengan beliau. Tapi insya Allah ke depan nanti walaupun 1 grup tetap mutawif kita sediakan. Insya Allah seperti itu. Ya, pagunya nanti seperti itu. Nah, jadi saya juga ya bersyukur kepada Allah bahwa Ustadz Ferry ini ya bisa menunaikan ibadah umroh bersama keluarga. Bahkan ya sedikit mungkin ada pahit cerita yang bisa saya sampaikan bahwa Ustadz Saiful ini kan saya nggak tahu bahwa beliau itu kan harus punya vaksin, punya buku kuning, ya kan? Nah, kenapa? Saya anggap bahwa beliau ini bukan jamaah umroh. Beliau ini punya izin tinggal di Saudi, ya, sebagai apa itu? Istilahnya itu ekspatriat ya. Istilahnya ya pokoknya warga asing yang sudah punya izin tinggal di Arab Saudi sah. Nah, sehingga pada saat beliau ini mau check-in, ini terkendala dan itu Ustadz Ferry tahu itu. Ya. Karena saya selalu komunikasikan dengan beliau itu. Saya menunggu Ustadz Saiful itu sampai betul-betul masuk pesawat. Ya. Bahkan nuwun sewu, ya saya juga harus merogoh kocek juga untuk bisa memasukkan beliau itu karena beliau tidak punya buku kuning. Akhirnya saya komunikasikan dengan pihak Angkasa Pura, ya intinya ya kita bersedekah seperti itulah. Ya kita niati bersedekah seperti itu ya. Sehingga Ustadz Saiful ini bisa masuk ke dalam pesawat Lion Air. Karena ternyata Lion Air itu punya peraturan bahwa setiap penumpangnya yang akan terbang dari tanah air menuju ke Saudi itu harus dan wajib ada vaksin, ada buku kuning, apapun alasannya. Baik itu jamaah umroh ataupun warga negara di sana dan seterusnya seperti itu. Tapi ya nggak tahu juga apakah itu juga akal-akal juga nggak tahu juga. Tapi ya sudahlah kita niati bahwa itu adalah sedekah dan saya ini Ustadz Ferry tahu bahwa saya tidak membebankan hal seperti ini kepada jamaah ya. Artinya hal seperti itu menjadi tanggung jawab kami sebagai penyelenggara dan tidak mohon maaf mengganggu ya jamaah-jamaah yang sedang menunaikan ibadah umroh ya. Itu ya Ustadz Ferry, terima kasih ya atas testimoninya dan artinya beliau ini sudah teruji. Kebetulan beliau ini kan berangkat yang kedua. Berangkat yang pertama itu bersama istri. Berangkat yang kedua subhanallah membawa anak, membawa bapak mertua. Jadi sekaligus otomatis membimbing gitu ya, membimbing keluarga. Cuma ya didampingi dengan mutawif kita yang ada di sana yang kebetulan itu dari tanah air dan alhamdulillah ya pesan dan kesan beliau alhamdulillah cukup memuaskan. Dan terima kasih Ustadz Ferry kami sampaikan. Saya kembalikan ke Coy, silakan Pak Coy. Oke, terima kasih
Barangkali ada yang lain. Ustadz Farid Rizky, monggo barangkali Ustadz yang Farid mau disampaikan. Oh, iya. Nggak ada videonya Ustadz Farid. Monggo Ustadz Farid. Tafadhol Ustadz Yuski, tafadhol. Ustadz Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa bertemu dengan bapak-bapak, ustadz-ustadz yang alhamdulillah dirahmati Allah. Semuanya adalah tamu-tamunya Allah yang sudah berpengalaman, dan alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Syafi'i yang tahun lalu bisa membawa kami sekeluarga beserta orang tua bisa berkunjung ke Tanah Suci, yang itu merupakan nikmat yang luar biasa bagi saya, dan saya benar-benar sangat terharu ya, karena budi saya yang sudah lama merindukan ke Tanah Suci bisa berangkat bersama keluarga saya, itu merupakan nikmat yang luar biasa Pak Ustadz. Saya sangat terharu dan sampai kemarin sempat diantar oleh Mutawif ke Jeddah untuk bertemu dengan mantan jeragannya, mantan majikannya yang ada di Saudi, yang ada di Jeddah. Itu merupakan pertemuan yang luar biasa itu kemarin. Alhamdulillah Ustadz, itu sampai ya budi saya itu menangis terharu. Itu yang merupakan nikmat yang luar biasa Ustadz, dan ini saya benar-benar sangat mendukung programnya Ustadz Syafi'i ini, yang istilahnya itu bisa menjembatani kita semuanya, bisa mengajak calon-calon jamaah untuk bisa mengantarkan ke Tanah Suci. Ini merupakan kehormatan bagi saya ya, mudah-mudahan ini merupakan program yang merupakan program yang baik untuk kita semuanya ya, bisa menjadikan sarana kita untuk selalu bisa kembali ke Tanah Suci lagi. Itu yang bisa jadi harapan kita semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan, yaitu merupakan pengalaman pribadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga menyampaikan terima kasih juga kepada Pak Haji Yuski sekeluarga ya, karena memang rezekinya beliau ya bisa bersua, terutama keluarga beliau ya, tadi bibinya yang disebutkan oleh beliau itu bisa ketemu dengan keluarga besarnya dahulu pada saat beliau ini ada di Tanah Suci, ada di Arab Saudi maksud kami. Jadi ini perlu saya sampaikan bahwa hal-hal semacam ini itu bagi travel secara umum itu memang menjadi menjadi tanda tanya ya. Ya, kenapa? Karena memang yang ditakutkan dari jamaah ketika keluar dari hotel, apalagi kita memberikan paspor kepada mereka ya, itu kan yang ditakutkan itu bahwa mereka ini tidak kembali gitu ya. Nah, saya ya alhamdulillah pada waktu itu beliau menghadap ke kami, ya bahkan bibi beliau itu sempat juga menyampaikan secara pribadi kepada kami, bahkan sebelumnya kami juga sudah kontak dengan keluarga besar beliau itu, dan spontanitas saya juga mengatakan iya gitu loh.
Artinya tidak sedikit pun ada rasa suudzon saya kepada Pak Haji Yuski dan keluarga ini, ya karena saya melihatnya Pak Haji Yuski ini kan seorang guru ya, seorang yang dimuliakan. Ya tentu ya saya sangat percaya bahwa saya dengan beliau sama-sama saling menjaga amanah ya. Jadi ini bukan semata-mata karena saya, tapi ya mungkin Allah sudah mengatur semuanya ini sehingga semuanya dimudahkan ya sebagaimana semuanya teman-teman ya yang insya Allah mungkin dalam perjalanan dalam melaksanakan ibadah bersama kami ya semuanya juga ya kita berupaya untuk insya Allah memberikan yang terbaik. Dan saya berharap bahwa dari pribadi ya seperti Haji Heru ini dengan Ibu ya yang juga 2 tahun lalu sudah berangkat dan tahun ini alhamdulillah sudah mengagendakan untuk berangkat kembali. Hanya saja masalahnya itu tadi, masalah COVID sehingga belum bisa dipastikan apakah bisa berangkat di tanggal yang direncanakan kemarin 17 Oktober itu, ya karena memang kita masih menunggu informasi dari Arab Saudi. Bahkan saya juga turut gembira karena beliau sudah berangkat rombongan, ya. Artinya tidak individu bersama istri saja, tapi sudah membawa sak gerbong-gerbongnya. Ini luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti kami juga berharap teman-teman semua juga demikian ya. Jadi silakan bahwa kami sepenuhnya memberikan kewenangan kepada sahabat-sahabat semua di sini, ya silakan untuk mengumpulkan jamaah, baik itu melalui tabungan umroh ya, atau mungkin langsung ada yang daftar langsung ditangani, silakan. Itu adalah hak yang memang panjenengan semuanya yang kami amanati ya, karena itu tadi kami menyebutnya bahwa grup kita ini kan grup bersama meraih berkah. Jadi insya Allah ya kita sama-sama ya untuk khidmat di Rumah El Syarif ini demi mendapatkan ya satu sukses ataupun kebahagiaan baik di dunia insya Allah sampai di akhirat nantinya. Begitu Mas Coy, silakan. Terima kasih untuk Pak Farduski atas testimoninya juga ini ya. Mungkin nanti habis ini akan saya share di grup, kan Ustaz Hafiz sudah mengeluarkan harga terbaru Pak ya. Harga umroh versi COVID ya, versi pandemi, itu berlaku sampai tahun 2021 Ustaz ya. Sampai akhir 2020. Oh, sampai Desember. Ya, kita share, 2021 belum kita launching. Jadi nanti sahabat SAP Iberkah ini atau tim Syarif bisa mempromosikan ke yang lain tentang harga dari umroh yang ada di Syarif. Dari harga yang tertera di situ, insya Allah sudah dialokasikan untuk mitra agen ya. Yang sudah tanda tangan MOU ini sudah paham ya, betul Ustaz Ferry, Pak Haji Hasan Faton ini sudah tahu, mungkin yang belum Pak Nasihin ya yang baru mungkin bisa menindaklanjuti untuk segera titik MOU. Jadi bisa tahu ya, kita transparansi saja ya untuk umroh promo nanti itu ada fee-nya berapa, haji plus itu berapa, badal haji badal berapa nanti akan kita share. Jadi bisa segera mempromosikan dan merekrut untuk jamaah musim depan ya. Ya kalau memang Oktober dibuka ya mungkin bisa berangkat tapi kemungkinan kecil untuk dibuka ya. Paling tidak kita sudah mendata untuk umroh di tahun depan. Dan ini juga saya sudah ada desain banner ya, desain banner nanti saya share. Mungkin dari teman-teman sahabat SAP ini bisa mencetak sendiri atau mungkin bisa pesan ke saya untuk dicetakkan bannernya yang secara umum saja tertulis pendaftaran haji dan umroh. Nah, nanti ada macam-macamnya, haji plus, haji reguler, umroh promo, umroh reguler, termasuk ada fasilitas tabungan haji dan juga tabungan umroh. Gitu. Untuk standarnya ukuran 4x1 ya. Tapi kalau ukuran custom mungkin yang kurang panjang atau kurang pendek nanti bisa request, nanti bisa saya desainkan ulang. Atau kalau memang mau desain sendiri, monggo ya nanti draft kasarnya berupa file Photoshop bisa saya kirimkan linknya, jadi bisa desain sendiri kalau memang menyesuaikan dengan kebutuhan di rumah atau mungkin ditaruh di lembaganya masing-masing. Ya. Ya Mas Coy, saya kira cukup ya. Ya waktu yang memang kita share jam 20, ya 21.30 kita belajar disiplin ya. Jadi mohon maaf tidak bermaksud untuk memutus silaturahim, tapi ya insya Allah ya inilah waktu yang memang sudah kita agendakan dan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, barokah bagi kita semuanya ya, termasuk mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah
ya untuk menghadirkan keluarga kita, ya kerabat kita, bahkan saudara-saudara kita ke tanah suci Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin amin ya rabbal Amin. alamin. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum mimma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada sahabat SHP. Kita akhir sampai sini ya, live kita putus sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nanti kita sampaikan di grup seperti biasanya. Dari saya sebagai kurang moderator, kurang punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.